warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra wa qatilul ladzina yuqatilunakum fi sabilillah wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qutila duna malihi fa huwa syahidun. Rawahu Bukhari. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, hidayah dan hidayahnya. Kita diberikan kekuatan secara lahir batin oleh Allah untuk selalu melaksanakan ibadah dan ketaatan kepadanya, wabil khusus ibadah Jumat, dalam keadaan ridho, dalam keadaan mengharap keridhaan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah nikmat iman yang hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dikehendaki. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih bulan Agustus, di mana bangsa Indonesia sedang mengingat atau memperingati nikmat kemerdekaannya. Ada hal yang tidak kalah wajib untuk diingat, yaitu jasa para ulama. Kalau jasa para pahlawan secara umum tentu itu sangat diingat. Bahkan kalau tidak salah beberapa minggu atau beberapa hari yang lalu, Presiden menganugerahkan penghargaan termasuk kepada orang Aceh yang menyumbangkan emasnya untuk membeli pesawat pertama Republik Indonesia, sehingga diberikan penghargaan atas jasanya. Nah, ada jasa yang tidak boleh dilupakan sama sekali. Bahkan kata Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, baik di dalam bukunya Api Sejarah maupun dalam wawancara dengan TV One, beliau mengatakan bahwa Indonesia ini lahir, Indonesia ini merdeka karena ulama. Mengapa beliau mengatakan begitu? Karena berdasarkan kepada fakta sejarah, kepada realita yang terjadi pada saat itu. Ikhwati iman sekalian, bahwa yang memproklamirkan
yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia betul Soekarno-Hatta 17 Agustus 45, tetapi tidak sepenuhnya benar-benar merdeka. Karena itu baru sebuah pernyataan proklamasi. Namun setelah itu ternyata pihak Belanda dan sekutu tidak tinggal diam. Mereka mengumpulkan segala kekuatan untuk mengambil apa yang menurut mereka adalah miliknya. Karena Indonesia lama dijajah oleh Belanda. Maka ketika diambil oleh Jepang dan Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, nah Belanda ingin mengambil kembali apa yang menurut mereka adalah milik. Sehingga ketika terjadi kekosongan kekuasaan karena Jepang menarik diri dan kembali ke negaranya, dan Belanda saat itu tidak ada di tanah air karena diusir oleh Jepang. Nah, pada kekosongan kekuasaan itulah kemudian bangsa Indonesia diwakili Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi hakikat merdeka itu benar-benar memiliki kedaulatan pada ahli sejarah itu baru di tahun 49 sebagai hasil dari konferensi meja bundar di Den Haag. Apa yang terjadi antara tahun 45 sampai tahun 49? Nah, itu banyak terjadi peperangan. Dan yang paling terkenal itu adalah Perang Surabaya. Kemudian tanggalnya puncak Perang Surabaya 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Karena banyak yang meninggal. Ada yang mengatakan 70.000, ada yang mengatakan 50.000, ada yang mengatakan 30.000. Intinya berarti puluhan ribu orang saat itu meninggal di Perang Surabaya. Apa yang memicu terjadinya Perang Surabaya? Yaitu tadi, Belanda dan Inggris merasa bahwa Indonesia itu milik, sehingga mereka datang membawa angkatan perang, membawa senjata untuk mengambil kembali. Tapi Indonesia tidak tinggal diam. Soekarno-Hatta memilih jalur diplomasi dan ditangkap di Yogyakarta. Lalu perjuangan kemerdekaan dilanjutkan oleh Jenderal Sudirman yang kemudian meminta fatwa kepada pendiri Nahdlatul Ulama Syekh Hasyim Asy'ari. Dan itu diabadikan dalam buku Fatwa Resolusi Jihad dan Perang Semesta yang dikeluarkan oleh Les Bumi PBNU. Singkatnya, setelah Sudirman meminta fatwa kepada Syekh Hasyim Asy'ari, hingga keluarlah Fatwa Resolusi Jihad, memanggil seluruh ulama, para santri, masyarakat se-Jawa dan se-Madura untuk berperang melawan Belanda dan sekutunya. Hingga terjadilah perang besar. Fatwa keluar bulan Oktober, tanggal 20-an. Bulan Novembernya orang-orang melakukan perlawanan. Hingga nanti di kemudian hari ada lagu Jembatan Merah. Karena di Jembatan Merah itulah Jenderal Inggris dibunuh oleh pejuang Vietnam. Nah, iman kalian, Syekh Hasyim Asy'ari adalah ulama, pendiri Nahdlatul Ulama. Jenderal Sudirman sebenarnya ulama, bukan sekadar jenderal. Karena sebelum beliau mengikuti pelatihan militer di Petak bentukan Jepang hingga kemudian menjadi Panglima TNI pertama, itu adalah guru Muhammadiyah. Hingga dalam hal ini berarti ulama NU, ulama Muhammadiyah memiliki peran besar dalam mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan seutuhnya. Akan tetapi sebenar-benarnya merdeka belum terjadi.
ketika Indonesia dibagi menjadi 8 negara bagian, kalau tidak salah 8, pada konsep Republik Indonesia Serikat. Hingga kemudian tampil dari Persatuan Islam Sudan Persis Muhammad Nasir yang saat itu sebagai muridnya Hasan, guru besar Persis, dan beliau juga adalah gurunya Soekarno. Makanya Soekarno dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi itu menulis judul khusus surat-surat dari Ende, dari Pulau Ende ketika beliau dibuang ke Pulau Ende. Dan itu ditujukan kepada Hasan sebagai guru agama. Di sini peran ulama dari Persis Persatuan Islam mewarnai pikiran seorang proklamator, dan Muhammad Nasir menyatukan Indonesia yang tadinya 8 negara bagian menjadi satu kesatuan yang kemudian disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI. Nah, ini adalah peran para ulama. Mereka terdorong untuk ikut berjuang. Itu tentu dari ayat-ayat Allah, dari hadis Rasulullah. Apa ayat Allah yang mendorong mereka untuk masuk ke kancah peperangan, masuk ke kancah perjuangan pergerakan kemerdekaan? Di antaranya adalah apa yang kami bacakan di mukadimah. Wa qatilul ladzina yuqatilunakum fi sabilillah. Dan perangilah orang-orang yang memerangi kalian di jalan Allah. Belanda memerangi kita, Inggris memerangi kita, Jepang memerangi kita, maka pada saat itu kita punya hak, kita punya kewajiban untuk membela negara, membela agama. Karena mereka memerangi kita, maka adalah kewajiban bagi kita untuk menghadang mereka, melakukan perlawanan terhadap mereka. Apalagi mereka bukan sekadar memerangi kita, tetapi juga merampas sumber daya alam kita, merampas hasil bumi kita, merampas hasil tambang kita. Bahkan katanya kalau di zaman Jepang itu ada perempuan-perempuan yang ada di jalan, itu dirampas juga oleh Jepang itu, dibawa ke kapal perang. Ada yang kembali, ada yang tidak kembali. Karena mereka melakukan perampasan terhadap tanah air kita, terhadap harta benda yang kita miliki. Maka kata Nabi, man qutila duna maliki fahuwa syahidun. Siapa yang terbunuh, siapa yang gugur karena membela hartanya, membela tanah airnya, fahuwa syahidun, maka dia syahid. Oleh karenanya, para pejuang kita, baik ulama, santri, dan siapapun, mereka adalah syuhada. Walaupun mungkin tidak dicatat sebagai pahlawan, tetapi di langit mereka adalah syuhada yang Allah akan berikan pahala terbaik di sisinya. Barakallahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ikhwati iman sekalian, pada khutbah kedua ini izinkan kami sampaikan kesimpulan apa yang dijelaskan di khutbah pertama. Intinya adalah jangan lupakan sejarah, jangan lupakan peran ulama, para santri yang telah membidani lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Mereka telah berdarah-darah, mengorbankan harta dan nyawanya, meninggalkan keluarganya demi agama dan negara kita ini. Dan kita doakan semoga mereka mendapat pahala terbaik, tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa menjadi pelanjut terbaik yang melanjutkan perjuangan mereka, menjadikan negeri ini aman dan masyarakatnya sejahtera, maju, dan memiliki harkat dan martabat yang tinggi dibanding bangsa-bangsa yang lain. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu